Visi maritim Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Indonesia Maritime Channel dipersembahkan untuk mengenalkan sejarah kemaritiman bangsa, pasang surut pembangunan maritim, dan bagaimana membangun kembali kejayaan maritim bangsa yang benar-benar membuat rakyat Indonesia sejahtera, adil dan makmur yang merata dengan memanfaatkan maritime resources, anugerah geografis, demografi, dan karakter sejarah besar bahari yang pernah ditorehkan di bumi Nusantara. Republik Indonesia genap berusia 75 tahun dalam menapaki pembangunan maritim. Namun inisiatif yang diimplementasikan oleh estafet kepemimpinan dan bervisikan maritim mengalami pasang surut. Kuatnya continental vision atau land-based oriented yang dimiliki oleh pemerintah dan lemahnya karakter bahari masyarakat Indonesia merupakan faktor dominan dalam menghambat kemajuan pembangunan maritim bangsa dan rakyat Indonesia. Posisi geostrategis Indonesia, disposisi kepulauan dan populasi yang besar, yang menyumbang hampir 2/5 dari total populasi Asia Tenggara, dapat dikatakan memiliki beberapa karakteristik alami yang diperlukan untuk muncul sebagai kekuatan maritim. Kesadaran maritim selalu dimiliki oleh bangsa Indonesia dan banyak inisiatif telah dilakukan oleh para pemimpin atau presiden saat ini dan sebelumnya untuk memenuhi kepentingan maritimnya. Tetapi inisiatif tersebut belum mampu menempatkan Indonesia dalam kategori kekuatan maritim yang dapat diandalkan untuk kemakmuran rakyat. Silahkan tonton video ini hingga selesai. Kita akan mengulas visi maritim bangsa Indonesia pada era kepemimpinan masing-masing daripada nakoda atau Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan maritim, namun jiwa bahari dan ocean leadership-nya telah terpatri di dalam jiwanya. Setelah menginisiasi deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan dilanjutkan dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, karena Soekarno mengetahui tanpa dekret deklarasi Juanda tak bermakna apa-apa. Selanjutnya Soekarno menitik beratkan kemaritiman dalam pola pembangunan selanjutnya. Dalam kepemimpinannya, Bung Karno ingin menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia dengan menjadikan sektor maritim dalam orientasi pembangunannya. Hal itu ditandai dengan membangun kompartemen maritim yang dipimpin oleh Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin dan beberapa industri maritim. Angkatan Laut Republik Indonesia di masa Bung Karno dalam rangka merebut Irian Barat melalui Operasi Trikora juga terbilang dahsyat. Bahkan kekuatan Angkatan Perang RI bisa dibilang salah satu terkuat di belahan bumi selatan. Destroyer ekspor RI Irian dan 12 kapal selam kelas Whiskey yang didatangkan dari Rusia menjadi kekuatan ampuh dan mematikan bagi armada tempur lawan, ditakuti baik oleh kawan maupun lawan di kawasan saat itu. Pemimpin besar revolusi ini belum memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengubah paradigma land-based oriented menjadi maritime-based oriented karena terganggu dengan keadaan politik, kondisi ekonomi, stabilitas keamanan, dan lain-lain. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto memimpin dengan mengedepankan land-based oriented pada pembangunan yang bersifat kontinental. Namun demikian, pada era ini juga lahir konsep besar yang mendukung kemaritiman nasional, yakni tahun 1982 pada saat Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumaatmadja. Sebanyak 119 negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip negara kepulauan. Salah satu pasal dalam prinsip negara kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan istilah Wawasan Nusantara. Meskipun langkah maritim telah ditempuh, akan tetapi paradigma pemerintahan tetap kontinental, sehingga semua kebijakan dan strategi pembangunan nasional jauh dari aspek maritim maupun kelautan. Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie memiliki cara pandang tentang pembangunan maritim sangat komprehensif, yang melihat laut sebagai modalitas pembangunan nasional. Konsep benua maritim Indonesia merupakan ide dari Habibie yang merupakan kelanjutan dari Deklarasi Juanda, Wawasan Nusantara, dan UNCLOS 1982.
Habibie pun terlibat sebagai deklarator bersama Menko Polhukam Susilo Sudarman. Deklarasi Bunaken dapat juga dikatakan sebagai kunci pembuka babak baru pembangunan nasional yang berorientasi ke laut karena mengandung komitmen bahwa pertama, visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut. Dan kedua, semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Orientasi pembangunan ke laut akan tetapi paradigma pemerintahan tetap saja bernuansa kontinental, sehingga kelanjutan pembangunan nasional masih jauh dari maritime policy aspek. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menekankan perlunya reorientasi pembangunan ekonomi dari basis daratan kembali ke basis kelautan. Terlebih, Indonesia berada di kawasan lautan Hindia Pasifik yang sangat strategis dalam kancah perekonomian global. Satu terobosan besar dari Gus Dur saat menjadi presiden adalah mendirikan Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 26 Oktober 1999 sejak 2005 menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga saat ini. Program pembangunan pelabuhan perikanan dan kawasan industri perikanan terpadu di wilayah terdepan NKRI tak hanya mengelola sumber daya laut, Gus Dur juga mendorong penguatan nelayan-nelayan Indonesia dan ketahanan di wilayah lautan Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 2000, di bawah kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bangsa Indonesia memperingati Hari Nusantara secara nasional. Setidaknya, National Maritime Character telah dilakukan oleh Gus Dur. Namun, cahaya maritim masih belum bersinar di negeri bahari ini. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri telah mencanangkan seruan Sunda Kelapa, tepatnya pada tanggal 27 Desember 2001. Bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa, Jakarta. Pada intinya seruan tersebut mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim atau kelautan dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumber daya alam. 5 pilar program pembangunan pada seruan Sunda Kelapa antara lain: membangun kembali wawasan bahari, menegakkan kedaulatan secara nyata di laut, mengembangkan industri dan jasa kemaritiman secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengelola kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil, dan mengembangkan hukum nasional di bidang maritim. Capaian pemerintahan Megawati saat Menteri Kelautan dipegang oleh Rohimin Damhoeri setidaknya nyaris tidak ada bergejolak di daerah khususnya pada daerah-daerah nelayan. Karena negara maritim selalu menempatkan nelayan sebagai pilar pembangunan nasional kemaritiman. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memiliki konsep deklarasi kelautan Manado dengan menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia World Ocean Conference di Manado pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2009. Kegiatan ini merupakan inisiatif Indonesia dalam forum internasional yang ditujukan bagi para pemimpin dunia dan pengambil keputusan untuk mengembangkan kolaborasi internasional dan membuat komitmen bahwa dalam menghadapi isu kelautan dunia dan sekaligus masalah perubahan iklim global. Penyelenggaraan WOC 2009 didukung oleh 123 negara yang bergabung dalam the 18th Meeting of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea, dan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh 423 delegasi yang berasal dari 87 negara dan organisasi-organisasi antar negara. Manado Ocean Declaration yang menjadi salah satu output utama dari WOC 2009 merupakan tonggak sejarah dan dokumen penting untuk menyelamatkan planet bumi dan kelangsungan hidup generasi menerus di masa akan datang. Sehingga dokumen tersebut akan diperjuangkan oleh wakil tetap pemerintah Indonesia di PBB untuk dimasukkan dalam agenda resmi dibahas dalam Meeting of the State Parties of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Selain itu, outputnya yakni CTI Regional Plan of Action yang dilakukan oleh 6 negara juga merupakan hal penting dalam menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Dengan demikian, WOC 2009 dapat dinyatakan sebagai komitmen bangsa Indonesia dalam upaya mengembangkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya laut nasional dan internasional secara berkelanjutan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berusaha menggaungkan kembali semboyan Jaleswi Vajaymahi melalui konsep dan gagasan poros maritim dunia. Untuk pertama kali konsep ini dikenalkan pada konferensi tingkat tinggi KTT Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar tahun 2014.
Poros maritim dunia yang telah tertuang dalam Ocean Policy merupakan visi maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Program Nawacita Presiden Joko Widodo bermaksud akan mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia seperti pada masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Apakah konsep poros maritim dunia akan berhasil? Bagaimana membangun kekuatan maritim di Indonesia tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia? Bagaimana membangun kekuatan maritim Indonesia dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis di abad 21? Silakan ikuti terus video Indonesia Maritime Channel. Silakan share sebagai wujud Anda memiliki sumbangsi terhadap penguatan Indonesia Maritime Community. Salam maritim.